ada potongan seperti ini, kurengnya itu memotongnya di sini. Ini motong kurengnya di sini, lubangnya. Terus ini dipotong menyudut. Ya, jadi jangan potongnya itu persis di sini. Nanti kalau kamu potong di sini menyudut seperti ini, maka lubangnya menjadi lebih lebar. Nah, itu yang perlu kamu perhatikan di situ. Ya. Jadi konsepnya kalau ini ada lubang seperti ini, nah ini seperti ini ya, misalnya ada lubang seperti ini. Ini memotong kuringnya, bahan kuringnya dari lubang ini kamu geser 1,5 cm sebelum batas lubang. Ini juga sama seperti ini. Terus kamu potong menyudut ke sini. Ya. Kemudian kain yang ini, bahan kuring ini itu menjadi masuk ke dalam melipat, ya. Yang ini disambungkan dengan bahan utama. Jadi contohnya seperti ini, lubangnya ini, maka kuringnya itu motongnya ya 1,5 begini, ya, terus menyudut. Dan nanti bahan kuring ini menjadi sisa ini kan, itu dilipat ke dalam, yang di sini dilipat ke dalam, nanti disambungkan dengan bahan utama. Nah, itu biasanya terjadi kesalahan motongnya di sini. Jadi motongnya itu pas lubang ini. Nah, nanti kalau pas lubang dipotong menyudut begini, dilipat, maka tidak pas pada bagian lubang belahan ini. Ya. Nah, ini juga belahan seperti ini nanti akan saudara temui kalau membuat jas. Ya, biasanya jas seperti itu. Ya, nanti pemasangan kuringnya juga prosesnya sama seperti ini. Gitu ya. Jadi sangat mudah sebetulnya kalau saudara bisa memahami, gitu ya. Nah, sekarang Bu Emi cek dulu saudara sudah sampai pada proses memasang resleting ya. Coba diperhatikan semuanya. Pertama, ini yang bahan utama ya. Ya, pertama ditandai dulu panjang resleting dari tengah belakang. Sudah jelas, panjang resleting kamu tandai ya. Kemudian panjang atau tinggi belahan, jelas. Kemudian dijahit di antara batas resleting sampai batas belahan. Paham sampai di sini? Jajet gitu ya. Nah, ini misalnya di sini. Jadi menjahitnya tidak panjang, hanya batas rit sampai belahan. Ini dijahit gitu. Sampai di sini jelas ya. Kemudian ini kamu buka gini ya, dipres ya. Lalu ini dilipat satu kali kecil, disetik sama dengan yang ini, jelas. Nah, setelah itu dari bagian ini, kalau belakang itu kan ini numpang, kanan numpang ke kiri, jelas ya. Berarti ini dari tengah belakang digeser berapa kemarin? 2 mili sampai 1/4 cm gini kan.
ya. Kemudian resleting kamu jahitkan di sini. Nah, ini resleting jahitkan dari yang sudah maju 2 mili. Paham? Dijahitkan begini. Ya, siapa yang bawa jarum betul? Oh, ini ada. Ini ya. Ini dijahit sampai bawah. Ya. Paham sampai di sini? Kan terus setelah itu ini kan dibuka, ini posisi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini yang halus. Ini maju 2 mili tadi. Jelas belum ini? Nah, jelas seperti ini, tidak perlu ditindes. Ya. Setelah itu ya, tentu posisi ini tadi maju 2 mili dari tengah belakang. Kan begini. Jelas ya? Nah, kemudian ini kamu jarum pentul begini. Ya. Langsung ditindes dari atas. Set dari batas logam turun setengah senti menuju ke sini, naik sedikit untuk mengunci. Wes, jelas? Jelas belum? Nah, jadi yang ini langsung ditindes. Rata-rata kan kamu jahit dari sini. Ya, ini langsung ditindes. Wes, jelas sekarang? Lebarnya berapa, Bu? Tindesannya. Lebarnya ini 1 cm sampai 1,5 maksimal. Jadi kan ini ada gigi. Kamu kalau pakai sepatu rit ya dipaskan, dipepetkan gitu. Ya. Ya, kalau nganu pakai sepatu rit 1. Yang sebelah aja, gitu. Jadi mepet. Ya, jangan terlalu jauh. Kalau kemarin tuh kan 3 cm yang Golbi, ini mepet. Tapi tidak perlu dijahit dulu dari dalam. Kalau ini langsung ditindes, kalau yang satu tadi dijahit dari dalam. Jelas belum sampai di sini? Jelas. Kalau sudah, kita balik ke sini. Nah, seperti ini. Ya, oh ini Bu, ini apa posisi lihatnya kebalik sebentar. Ada Pak. Beneran. Nah, kalau sudah bagian di sini kan itu sudah potongan ya. Ini menghadap begini. Ya. Seperti ini. Ini ada lipatan ini. Ya, paham? Kemudian kalau sudah, baru puringnya tadi
dijahit juga dari tengah belakang, sama seperti bahan utama ya. Nah, ini dijahit tengah belakangnya ya. Kalau sudah dijahit tengah belakang begini, ini kamu buka. Ini kemarin ini sudah potong-potong. Nah, dibuka seperti ini lampunya. Seperti ini ya. Jelas ya. Terus kita letakkan di sini. Seperti ini. Gini ya. Nah, kemarin yang tadi Bu Emi terangkan tadi, ini memotongnya begini. Nanti ini dilipat. Ya, ini juga dilipat. Ya. Tinggal ini dipasangkan begini. Ya. Kemudian yang di sini ini dapat tengah belakang ini, garis tengah belakang ini ya, tengah belakang ini jahit ya. Kemudian yang ini ikut yang bahan utama yang bawah, yang ini ya. Nah, ini ikut yang sini. Nah, begini ya. Kemudian karena kuring ini nanti akan dikelem, waktu kamu menjahit sekaligus ini dilipat begini ya, dilipat begini ya. Kemudian nanti kalau sudah ini ditipiskan supaya kalau ini ditarik begini, kampuhnya itu masuk ke dalam sini ya. Jadi ini tadi sudah dipotong ya, potongnya seperti ini tadi, paham? Bahan puringnya ini, bahan puringnya kan tadinya lebar gitu, dipotong di sini miring begini, terus ini dilipat. Yang tadi dilipat dapat ini bahan utama ini ya. Waktu menjahit ini sekaligus dilipat seperti kelem begini, jadi jahit sekalian, paham? Nah, nanti kalau sudah ini baru ditipiskan supaya ini nanti bisa dibelokkan begini ya. Ini dibelokkan ke dalam ini, jelas ya. Nah, ini juga sama dapat ini. Kemudian waktu mengelem bawah sama seperti menipiskan sudut, harus kamu balik dulu ke bagian luar, dijahit, terus baru dibalikkan gitu ya. Nanti hasilnya begini. Gimana? Jelas belum ini? Yang tadi Ibu, yang bagian sudut bawahnya saya belum ngerti Bu. Maksudnya sudut yang mana? Untuk bawahnya tadi yang mau dibalik. Ini, Iya, Bu. ini. Maksudnya iki. Iya. Kamu menipiskan sudut kan tahu toh? Cara menipiskan sudut, misalnya ini mau dikelem begini. Oh. Ya toh? Kan ini harus kamu balik ke sini. Kayak waktu menipiskan sudut yang kemarin kan kamu jahit begini terus dibalik, nanti kan jahitannya ada di bawah begini gitu ya. Ya, tentu waktu kamu menjahit begini jangan lupa
Nah ini kan kamu jahit begini, ini kan ada lipatan apa namanya kampung tadi ya, ini sekalian seperti ini, sehingga waktu dibalik ke sini nanti ini sudah melipat begini. Karena ini mau dipakai untuk nyambung yang furing ini gitu ya, jelas ya ini ya. Mau tanya, kan kalau di pola itu kan bentuknya gini, terus ini nanti tuh di yang batas lipatannya kan ini, kalau di contohnya itu kan dipotong sampai mepet ke sini. Ini ada ya, misalnya tadi proses ini sudah harus betul ya, Iya. terus ini kan ke sini mbak, ini ngene, ini kudu dipotong meneh. Jadi ini menjahitnya kurang panjang. Di polanya berarti ditambahin gitu aja. Pola Soalnya di pola sampai ini aja garisnya. menjahit loh, kan belum ada. Ayo, keterangannya menjahit kan belum ada mungkin gitu ya. Jadi dari ini kamu jahit sampai batas ini, gitu. Bebas. Batas iki loh, belahan iki loh, bisa Belahannya segitu. Kotaknya segitu, cuma sisa setengah senti. Polanya segitu. Dari rit sampai ke batas belahan. Iya. Oh iki jahit belum ada keterangannya. Ini tolong jahit toh. Pola ini, toh, kamu kan jahitnya dari sini sampai sini, gitu. Nah, terus nanti dari batas belahan rit sampai belahan ini kira-kira di tengah kita potong set. Tapi jangan sampai motong jahitan. Nanti kan ini menghadap ke sini, iki menghadap ke sini. Terus iki dilipat begini. Gitu ya. Paham toh? Kalau ini kamu lipat begini, ini tanpa dipotong, berarti ini kan nutup. Ya, paham ya? Ini nutup begini. Supaya tidak nutup, makanya ini harus kamu potong. Gitu ya. Nah, setelah itu, ini berarti kamu lipat begini, ini kan sudah buka. Ya, ini kan ada kampungnya, ini jangan dijahit dulu ya. Ini begini. Terus kamu punya furing, mana furingmu? Coba zoom ya Pak, nanti dikembalikan. Ini perhatikan ya, waktu melipat ini benar-benar di apa namanya lebar ininya diperhatikan. Itu kan ini kan ada iki sampai sini. Nah ini berarti melipatnya begini, gitu ya. Jelas loh. Dilipatnya niki sih. Nah, gini ya. Tapi iki mau dengan catatan terus dipotong sehingga bisa menghadap ke samping biar ritnya juga leluasa. Wes jelas? Nah sekarang waktu kamu menjahit yang ini ya jangan sedikit begini, ini sesuaikan dengan kamu tadi menghitung ini atas misalnya 15 cm, ini berapa cm ya? Coba ada yang bawah meteran orang. Aku penggaris ya dulu. Sebelas setengah itu sampai dari ya. Ya, tapi nggak ngikuti ini nggak apa-apa, kamu proporsional gitu ya. Yang penting ritmu ini berapa? 15 ya. Belahannya 15, ini berapa? Terus kamu potong untuk belahan ini ya, tapi ya jangan pendek banget. Ini belahannya diperpendek. Hanya sedikit.
10 cm. 10,5. Ya, gitu ya. Saya tak baleni biar semuanya dengar. 1, resletingnya 15 cm. Gitu. Kemudian bagian bawah kan ada kelem. Ya. Ada kelem berapa lebarnya? 4 cm. Nanti kelemnya dikurangi aja ya. Kelemnya karena ritmu sekian, nanti kelem bawah diperkecil menjadi hasil jadinya 2,5, masuknya 0,5 cm, jadi memerlukan 3 cm. Jelas sampai di sini? Nah, batas antara 15 sampai batas kelem tadi, ya kelemnya misalnya sekian ya. Ini kamu turunkan, ini berapa? 4 cm ya. 4 cm dari batas 15 kamu jahit 4 cm, paham? Nah, setelah 4 ini kan 4 cm. 2 cm dari sini kamu potong. Ya, di tengah-tengahnya. Kira-kira di tengahnya, tidak harus 2 cm persis, pokoknya di antara itu. Ya. Terus kamu potong supaya ini menghadap ke arah kiri, yang atas ke arah kanan, gitu ya. Setelah itu, puringmu juga menjahitnya sama persis. Dari atas untuk rit 15, terus 4 cm. Yang dijahit 4 cm. Jelas? Nah, setelah kamu jahit 4 cm, ini kamu press. Ya, ini seandainya sudah jahitan 4 cm dipres begini ya. Press dulu, harus dipres. Kemudian letakkan begini. Ya. Nah, ini tadi dari 4 cm batas belahannya, ya toh. Nah, kan ini misalnya jahitanmu hanya seperti ini, paling gampang itu begini. Mbak agak ke sini, kamu jangan di situ, nanti nggak tahu. Ayo toh ke sini. Kamu nanti nggak jelas. Wes ya. Ini dipres begini ya. Jadi pressingnya harus benar-benar flat. Nah, memotongnya nggak usah kamu hitung-hitung ya. Kamu kira-kira 1,5 cm turun, kita lipatnya lagi. Ya, paham? Kan ini Berarti dari jahitan 4 cm iki yang paling bawah. jahitan 4 cm. Ya, 4 cm. Iki kan 4 cm ya. Turun 1,5. Ya toh? Kamu potong ke sini sebelum ini kan ada bayangan toh kainmu ini loh. Ya. Ada bayangan toh, berhenti 1,5-nya. Paham ora? Kita potong dulu. Iya. Berarti lebarnya juga 1,5, Bu. Yuk, tergantung lebarnya ini loh, rasa muni 1,5 ngono loh. Oh iya. Jadi ini kan ada bayangan. Kamu pada kesini toh, kowe ngingeti Bu Emi, ingeti barangnya sini. Ini kan ada bayangan iki loh. Paham ya? Iki engko dilepas dulu ya, Mbak. Iya. Ini kelem apa? Stick kecil. Ini ada bayangan lipatan belahan. Ya toh? Nah, ini kan kamu tandai, ngene toh. Ya toh? Kamu motongnya di bawah ini 1,5, berhenti di sini. Potong set ngono lho. Iya, Terus miring ke sini, lurus miringnya ini. Paham? Jadi ini 1,5, ketemu titik toh. Ini misalnya titik. Terus ini kamu potong sampai berhenti di sini titik. Gitu. Terus iki kan ono urutane iki. Nah, jadi miring gini. Set miring.
Oke, jelas? Iya. Heeh. Gitu loh. Jadi iki dadi potongmu ngene mengko. Sampai sini naik gitu kan? Wis jelas sampai di sini? Nah, kemudian yang bawah ini kan belum putol habis. Nah, kamu luruskan set gitu. Supaya apa? Ini bisa kamu lipat ke sana. Iya. Nek ora kan piye? Kan ini. Ini kan harus ke sana. Tak bayangke. Nah, ini loh. Nah, ini loh, Mbak. Ini kan sudah dipotong Bu Emi. Tadinya kan menjadi satu. Jadi batas iki sekian 1,5. Nah, ini sebelum batas lubang berhenti 1,5 toh, terus miring gitu loh. Nah, ini nanti masuk ke sini. Nah, ini kan panjang berarti ini masih ikut apa ya, belum kepotong gitu loh. Nah, itu kamu bablas kayak gitu loh. Ya, paham ya? Nanti ini masuk begini. Ya. Gitu ya, ini motongnya begitu sudah tahu ya. Nah, terus nanti dipasangkan di sini. Kalau ini sudah dipotong, ini dilipat ke sana, ini dilipat rene. Yang kampuh lipatan tadi dijahitnya sama dengan ini mengikuti lurusnya iki. Mengikuti lurusnya ini. Jelas ya? Sekarang begini saja. Kamu kalau bingung, ya. Sekarang dijahit dulu resletingnya sama ini. Nanti Bu Emi tunjukkan proses motongnya. Ya. Nah, kowe koyone bingung ngono, Je. Ini loh, saiki ngene iki. Ini kan ndak nek iki arep tak potong kan kasihan nanti. Gitu. Mbak gunting itu, Mbak. Kan. Ini kan kamu jahit tadi 4 cm. Wes jelas? 4 cm iki lho. Iya. Nah, terus ini kita press. Ya. Jelas sampai di sini. Nah, ini batas belahannya misalnya sini pas Bu Emi tanda iki ya. Kan ini batas belahannya begini. Batas belahan. Wes jelas? Jelas belum? Iya. Jelas. Ini loh, iki kan harus buka ke sana. Ya toh? Kalau sudah kan ini ditumpang kayak ngene iki. Ini TB, ikut TB. Iya. Wes jelas? Ini loh batas belahanmu Bu Emi kasih tanda jarum. Wes ngene. Paham ya? Terus iki dari bawahnya belahan turun 1,5. Ini kan dipotong. Berhenti sebelum batas iki. Iki loh. Wes jelas? Lah lurusnya ini itu kan kamu potong menyudut ngene iki. Wes jelas? Nah, otomatis yang bawah ini kan masih ikut. Iya. Nah, iki tak potong ngono lho, Mbak. Biar ini ikut ke tarik ke sana gini loh. Ya kan? Terus yang iki, nah ini dilipat ke atas. Wes jelas? Nah, ini kamu pakai jarum pentul dulu biar nggak berubah gitu ya. Misalnya begini. Terus iki tok jahit sama ini gitu loh. Pas iki apa jenis batas ini. Tapi waktu menjahit iki sisan kelemnya dilipat gitu loh. Oke? Jelas sampai di sini? Nah, iki dijahit dapat ini. Gitu. Tapi ini sudah diklaim. Nah, ini
Ya, yang ini itu jahitnya dapat iki, makanya ini dilepas dulu biar ada kamponya. Iki dijahit sama ini. Ya. Kalau sudah baru ini juga sama seperti di kelem tadi. Ya toh? Nah, iki jadi ini jahitnya dapat iki dapat iki, jangan dapat ini nanti nggak jadi lubang. Ya, jelas gini ya, iki dapatnya ini tapi dari dalam. Ini iki. Ya, tentu ini tadi Bu Emi bilang ini ditekuk sisan. Jadi kelem. Waktu jahit dengan ini. Dengan iki, ya toh? Jelas toh ini? Nah, sampai gini. Nah, gini toh. Nah, nanti ini kan seperti ini. Ya. Iki kamu kurangi bisa nanti biar bisa masuk ke sini miring ini. Nah, wis dadi iki. Oh. Gitu ya prosesnya. Jadi ora usah bingung lan jelimet ngitung nggak apa-apa. Yang penting ini jangan pendek banget karena semakin pendek kamu lipat ke sana kan brodol susah gitu loh. Jadi 1,5 kamu motongnya tadi berhenti miring rene. Gitu ya. Nah, nanti jadinya begini. Kan ini sudah menghadap ke sana, ini juga ke sana. Ya? Jelas? Nah, sekarang proses yang atas. Ya, dengarkan. Ini kan harus dipasangkan begini. Ya. Maka ini harus dipotong juga. Caranya sama seperti tadi. Batas belahannya mana? Ya, 4 cm tadi. Naik 1 cm. Ya, naik 1 cm dari batas belahan, kamu motongnya miring segitiga ini. Ya, segitiga seperti ini kanan kiri sama. Gitu ya. Kesininya berapa? 0,5 cm saja, tidak boleh lebih. Wes, jelas? Nah, bagian bawah ini kan masih nyambung seperti tadi. Ini kok potong. Ini sama tadi. Dipotong ini. Gunanya apa? Biar ini bablas ngene iki. Sehingga ini resletingnya akan kelihatan giginya. Ya, terus sama seperti tadi. Ini kamu jahit dari dalam ini. Gitu ya. Yang kecil ini kamu masukkan ke dalam. Nanti supaya tidak brodol ya tok sum sidik ben ora lari-lari. Gitu ya. Nah, kanan kiri sama nanti. Jadi ini kalau buka berarti ke sini setengah menjadi 1 cm. Nanti mana tadi contohnya? Nah, ini lho mau yang dipotong segitiga. Terus dilebokno rono, yang satu tadi dijahit dari dalam. Oke? Yang satu sisi sebelum kamu jahit tindes dari dalam seperti ini, kamu sisipi ini. Ya, disisipkan di tengah-tengahnya. Ya. Pokoknya sebelum batas belahan 1 cm di atasnya tok pitik potong miring. Kemiringannya 0,5 cm. Kanan kiri simetri. Hampir sama seperti ini, tapi ini tidak kanan kiri motongnya. Hanya satu sisi saja di bagian yang kiri. Kiri dari penglihatan kita begini. Gitu ya. Jelas ya ini ya. Jadi prosesnya sebetulnya sama atas dan bawah ini. Kalau ini simetri supaya nanti terlihatnya ini hanya setengah, ke sini setengah. Gitu ya. Nah, ini supaya jadi kelem begini, waktu kamu tadi jahit ke sini sekalian. Gitu loh. Biar hasilnya jadi rapi. Ya. Nah, ini tak praktekin ini mudah-mudahan jelas. Ya.
Nanti kalau kurang jelas bisa bertanya sebelum digunting. Iya. Gitu ya. Saiki prosesen dulu resletingnya sama ini tadi dijahit 4 cm. Itu ya. Iya. Gimana? Jelas ya? Ya wes saiki di. Ini kupnatnya pisah kan, Bu? Nggak Ya, bisa dijahit. dijahit sendiri-sendiri kupnatnya. Gitu ya. Ini dari pentumu. Izin lihat nih.